Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai KUP di bagian yang ketiga. Jadi untuk bagian yang ketiga, agendanya adalah kita akan membahas mengenai STP atau surat tagihan pajak, kemudian upaya hukum wajib pajak, dan yang terakhir adalah ketentuan pidana di bidang perpajakan. STP terlebih dahulu atau surat tagihan pajak. STP adalah sarana untuk menagih pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus atau DJP kepada wajib pajak, ya. Dasar hukumnya di pasal 14 Undang-Undang KUP, di mana diterbitkan untuk PPh dalam tahun berjalan itu tidak atau kurang dibayar. Jadi bedanya STP dan SKP yang kita pelajari di bagian kedua, kalau STP ini dikeluarkan tanpa melalui pemeriksaan, sedangkan SKP adalah produk yang dikeluarkan setelah DJP melakukan pemeriksaan. Jadi STP ini keluar untuk menagih hal-hal ini yang kita akan sebutkan nanti tanpa melalui proses pemeriksaan, ya. Jadi hanya melalui penelitian. Ya, jadi kalau penelitian itu DJP melihat kelengkapan, kebenaran pengisian dan perhitungan dari SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Ya, jadi tidak memeriksa. Kalau memeriksa kan ada dokumen-dokumen, ada bukti-bukti tambahan yang kemudian diperiksa secara objektif dan bertanggung jawab profesional oleh otoritas perpajakan, ya, seperti yang kita pelajari di bagian kedua. Jadi bedanya itu, STP tanpa pemeriksaan dan SKP adalah produk pemeriksaan. Nah, untuk STP itu dikeluarkan ketika PPh dalam tahun berjalan itu tidak dibayar atau kurang dibayar. Berdasarkan penelitian DJP terhadap SPT yang disampaikan, ternyata hasil perhitungannya kurang bayar nih, maka DJP akan mengeluarkan STP untuk menagih pajak yang kurang bayar tersebut. Kemudian yang kedua, kurang bayar karena salah tulis atau salah hitung, itu juga bisa mengakibatkan DJP mengeluarkan STP. Kemudian sanksi administrasi berupa denda atau bunga, ya. Jadi kalau misalnya terlambat bayar atau terlambat lapor kan ada sanksi administrasinya. Nah, DJP menagihnya melalui sarana STP. Kemudian pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan bukan PKP tapi membuat faktur pajak. Ya kan tidak boleh ya, nanti ketika kita belajar mengenai PPN, yang boleh membuat faktur pajak itu adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian yang terakhir, PKP tidak membuat faktur pajak atau PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu ataupun tidak lengkap, ya. Itu yang bisa mengakibatkan STP. Nah, dendanya untuk sesuai di pasal 14 itu bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan, ya. Nah, STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP, ya. Jadi walaupun STP ini bukan atau dikeluarkan tidak melalui pemeriksaan, tapi kekuatan hukumnya sama dengan SKP, ya. Nah, untuk proses penagihan pajak menurut pasal 18 Undang-Undang KUP itu yang pertama ada STP, surat tagihan pajak, ya. Tadi untuk menagih beberapa hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian ada SKPKB dan SKPKBT, itu produk dari pemeriksaan. Ketika menghasilkan pajaknya itu kurang bayar atau kurang bayarnya ternyata lebih besar, maka dikeluarkan SKPKB dan SKPKBT. Kemudian ada juga SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menghasilkan pajaknya itu yang harus dibayarkan ternyata lebih besar, maka WP harus membayar, ya, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Ketika WP tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, ya, maka setelah 7 hari sejak jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran oleh DJP. Ya, jatuh tempo. Jadi kan jatuh temponya maksimal dibayarkan 1 bulan setelahnya. Nah, ketika lewat 7 hari dari jatuh tempo, maka akan diberikan surat teguran. Nah, jika dari surat teguran itu tidak dilunasi
dalam jangka waktu 21 hari, maka dikeluarkannya surat paksa untuk menagih pajak yang terutang, gitu ya. Lebih detailnya lagi untuk mekanisme ini ada di Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa. Tuh. Kemudian bunga penagihannya itu menurut KUP yang lama adalah 2% per bulan, ya. 2% per bulan, maksimal 24 bulan, di mana satu bagian bulan, misalnya 1 atau 2 hari itu dihitung penuh 1 bulan. Nah, nanti kita lihat apakah di Undang-Undang Cipta Kerja itu masih seperti ini bunganya, atau terjadi perubahan. Nah, itu akan dibahas di bagian tersendiri. Kemudian penagihan pajak dengan surat paksa, ya tadi ya, yang sudah melewati jangka waktu, kemudian ditegur melalui surat teguran, ternyata tidak melunasi juga dalam jangka waktu 21 hari, maka akan dikeluarkan surat paksa. Nah, surat paksa ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPSP. Nah, ini skemanya ya, kalau kita bisa rangkum skema penagihan pajak atau tax collection, itu bisa dilihat di bagian ini, ya. Pertama, pasti DJP dia akan menagih melalui sarana STP, itu ketika terjadi kurang bayar tapi tidak melalui proses pemeriksaan, itu berarti tagihnya dengan STP. Tapi kalau setelah diperiksa ternyata masih ada kurang bayar atau kurang bayar tambahan, pakai SKPKB dan SKPKBT. Kemudian ketika sudah melalui proses keberatan, ya, kemudian ada pembetulan, putusan banding dan PK atau peninjauan kembali, itu ternyata masih ada yang harus ditagih DJP, ya. Jadi nanti yang terakhir itu keberatan, pembetulan, putusan banding dan peninjauan kembali, itu kita bahas setelah ini, apa itu prosesnya dan bagaimana lebih detailnya, ya. Nah, dari tagihan itu misalnya keluar surat-surat tadi itu 2 April 2008 misalnya, ya, maka jatuh temponya adalah di bulan selanjutnya, ya. Jadi kan kita punya jangka waktu 1 bulan untuk melunasi tagihan-tagihan tersebut di tanggal 1 Mei 2008. Nah, kemudian setelah 7 hari ternyata tidak ada itikat baik dari BP untuk membayar, ya. Setelah itu pasti dikeluarkan surat teguran. 7 hari berarti tanggal 8 Mei 2008. Kemudian ketika dari surat teguran itu setelah 21 hari tidak dibayar juga, berarti tanggal 29 Mei 2008 dikeluarkan surat paksa, ya. Dengan surat paksa itu ketika lebih dari 2 kali 24 jam, maka dalam 2 kali 24 jam akan dilakukan penyitaan, ya, dengan menunjukkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP, berarti di tanggal 31 Mei 2008. Ya, kemudian 14 hari setelahnya akan dilakukan pengumuman lelang. Dan 14 hari setelahnya adalah dilaksanakannya pelaksanaan lelang. Seperti itu kurang lebih skema umum dari penagihan pajak. Oke, kemudian dilanjutkan dengan permohonan pengangsuran atau penundaan. Jadi WP punya hak untuk meminta pembayarannya itu diangsur atau ditunda. Tapi syaratnya ya harus mengajukan surat kepada KPP setempat, kemudian maksimal 9 hari sebelum jatuh tempo, dan harus disertai alasan yang kuat. Ya, jadi nanti DJP akan memberikan keputusan dalam waktu 7 hari kerja, ya 7 hari kerja. Jadi kalau lebih dari itu belum ada keputusan, dianggap diterima. Kemudian yang kedua adalah upaya hukum wajib pajak. Ya, di sini kita akan membahas apa saja sih upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak ketika wajib pajak merasa kurang puas, ya, atau keberatan dengan hasil suatu keputusan dari DJP. Ya, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembetulan suatu keputusan, kemudian gugatan, keberatan, banding, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak, dan PK atau peninjauan kembali. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Berikut pasal-pasalnya ya yang mengatur.
Pertama adalah pembetulan suatu keputusan. Nah, pembetulan suatu keputusan itu dikeluarkan oleh DJP pastinya ya, karena keputusan itu dikeluarkan oleh DJP, maka pembetulannya juga dikeluarkan oleh DJP. Atas, jadi apa saja yang dibetulkan, bisa SKP, bisa STP, bisa SK pembetulan, SK keberatan, dan seterusnya. Yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Jadi misalnya di STP surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh DJP itu ada salah tulis nama WP atau salah hitung, misalnya 1 juta ditambah 3 juta kok jadinya 5 juta ya, kan salah hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan undang-undang, maka WP boleh mengajukan pembetulan suatu keputusan ya, diajukan ke DJP. Nah, jangka waktunya DJP harus memberikan keputusan terhadap permohonan WP itu maksimal 6 bulan ya. Kalau lebih dari itu tidak ada kabar, maka dianggap diterima. Kemudian gugatan. Jadi untuk yang pembetulan suatu keputusan itu benar-benar karena adanya salah tulis, salah hitung, atau salah penerapan ketentuan undang-undang ya. Kemudian lanjut ke gugatan. Gugatan WP atau penanggung pajak itu bisa diajukan atas surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan pengumuman lelang, kemudian keputusan pencegahan dalam rangka pelaksanaan tagihan pajak, dan penerbitan SKP atau SK keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau di gugatan itu titik beratnya adalah pada proses. Jadi WP merasa DJP tidak melakukan proses dengan baik, tidak melakukan proses atau tata cara atau prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi lebih ke prosesnya, ya. Dimana contohnya ketika melakukan pemeriksaan misalnya ya, ketika melakukan pemeriksaan ternyata tidak memberikan atau tidak menjelaskan tentang hasil pemeriksaan tersebut kepada klien ya, untuk didiskusikan terlebih dahulu sebelum keluar surat ketetapan pajak gitu. Ketika tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan, prosesnya, caranya, maka WP boleh mengajukan gugatan. Nah, gugatan ini disampaikan ke Badan Peradilan Pajak ya. Karena gugatan ini kan kita mempermasalahkan cara atau prosedur DJP yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kita ngadunya ke Badan Peradilan Pajak ya, atau Pengadilan Pajak seperti yang kita pelajari di bagian sebelumnya. Kemudian keberatan. Nah, keberatan ini diajukan kepada DJP. Kalau keberatan itu ke DJP atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, atau pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi atas SKP, jadi WP sudah diperiksa nih, kan keluar SKP, baik itu SKPKB, SKPKBT, SKPN atau SKPLB ya. Kemudian atas output dari pihak ketiga, WP merasa keberatan atau tidak setuju, maka dia bisa mengajukan keberatan. Nah, keberatan ini diajukan ke DJP. Nah, ini syaratnya tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, dan seterusnya. Diajukan maksimal 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP. Gitu ya. Jadi kalau merasa menurut hasil pemeriksaan SKP-nya masih kurang bayar, misalnya 500 juta, tapi WP keberatan merasa bahwa bukan 300 juta, tapi hanya 100 juta misalnya. Nah, itu bisa diajukan keberatan atas pokok pajaknya. Ya. Jadi WP kalau mengajukan keberatan itu harus melunasi dulu seberapa besar yang dia setujui. Misalnya tadi kurang bayar 300 juta, dia merasa hanya setuju kurang bayarnya 100 juta, maka yang 100 juta itu harus dibayarkan atau dilunasi terlebih dahulu ya, sebelum surat keberatan itu disampaikan.
Oke, kemudian ketika WP mengajukan keberatan, ya jangka waktu pelunasannya atas jumlah pajak yang belum dibayar, ya tadi kan berarti yang belum dibayar 200 juta ya, itu tertangguh sampai 1 bulan setelah surat keputusan keberatan itu dikeluarkan gitu, berikut dengan sanksi administrasinya. Kemudian, nah sanksi administrasinya apa? Menurut pasal 25 Undang-Undang KUP itu denda sebesar 50% atas jumlah pajak sesuai keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar gitu ya. Jadi tadi contohnya ya, berdasarkan SKP tadi 300 juta, kemudian dia hanya setuju 100 juta. Berarti dia udah bayar 100 juta terlebih dahulu sebelum mengajukan keberatan, ya kan? Kurang 200 juta gitu. Nah, ternyata hasil surat keputusan keberatan menyatakan bahwa justru kurang bayarnya adalah 500 juta ya. Jadi 500 juta ini lebih besar daripada yang sebelumnya, dikurangi dengan yang sudah dia bayar berapa? 100 juta, berarti kurang 400 juta, ditambah dengan denda 50%, ya 200 juta, berarti total yang harus dibayar sekarang adalah 600 juta. Gitu. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja besarnya sanksi ini berubah gitu ya. Jadi kita nanti bahas di bagian tersendiri juga. Nah, kalau misalnya WP tadi yang mengajukan keberatan kemudian mengajukan banding, maka sanksi administrasi berupa 50%-nya itu tidak dikenakan, tapi nanti dikenakan sanksi yang justru lebih besar kalau misalnya nanti hasil bandingnya ternyata mengatakan kurang bayarnya menjadi lebih besar ya. Jadi sanksinya nanti dibayarkan atau dihitung kembali setelah hasil banding keluar ya. Jadi keberatan ini ya, khusus yang keberatan itu bisa diajukan kembali ketika WP masih merasa tidak puas, dia bisa mengajukan lagi ke proses banding ya. Banding, kemudian setelah banding bisa lagi diajukan kalau misalnya masih merasa kurang puas ke peninjauan kembali di Mahkamah Agung ya. Oke, ini sekarang kita ngomongin banding ya sebagai upaya lanjutan setelah keberatan. Jadi yang ada stepnya adalah keberatan, banding, dan PK. Banding itu kita mengajukannya ke Badan Peradilan Pajak ya. Kalau keberatan kan ke DJP. Nah, kalau misalnya nanti belum puas, itu bandingnya ke Badan Peradilan Pajak. Nah, ini syaratnya ya, ini bisa dibaca. Kemudian jangka waktu pelunasannya seperti tadi, maksimal 1 bulan setelah tanggal penerbitan putusan banding. Sanksinya adalah lebih besar ya. Kalau hasil banding menyatakan ada kurang bayar yang lebih besar, sanksinya adalah denda 100% atau kita harus membayar 2 kali lipatnya gitu. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga berubah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Ya, ini upaya hukum yang berbeda jalur dengan keberatan dan gugatan seperti yang kita bicarakan tadi ya. Ini beda jalur. Ini khusus untuk membahas mengenai pengurangan sanksi atau ketetapan pajak ya. Jadi kalau ini diatur di pasal 36. Jadi DJP secara jabatan ya atau permohonan WP itu bisa mengurangi atau menghapus sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan ya. Kemudian dia juga bisa mengurangi atau membatalkan SKP yang tidak benar, mengurangi atau membatalkan STP, dan membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP dari hasil pemeriksaan. Jadi pengurangan dan penghapusan sanksi itu lebih luas ya cakupannya. Dia bisa atas pokok pajak ya, pokoknya, atau bisa atas sanksinya, atau juga bisa atas suatu proses ya, atau suatu prosedur yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ketiga hal tersebut bisa kita
ajukan di proses ini, pengurangan atau penghapusan sanksi dan atau ketetapan pajak ya. Jadi WP dan konsultan pajaknya harus menimbang mana yang jalur mana yang akan diambil gitu. Kita bisa melalui pasal 36 ini, pengurangan atau penghapusan sanksi ketetapan pajak, atau melalui keberatan ya, atau melalui gugatan, atau melalui pembetulan suatu keputusan. Nah, itu tergantung dari apa yang ingin kita ajukan ya. Jadi kalau kita overview lagi, pembetulan suatu keputusan itu kalau hanya terjadi salah tulis, salah hitung gitu ya. Nah, itu kita bisa melalui jalur pembetulan suatu keputusan. Nah, kalau misalnya kita menggugat cara atau prosedurnya, berarti bisa lewat ini, pengurangan atau penghapusan, dan juga bisa lewat gugatan tadi ya. Jadi pilih yang mana. Kemudian, tapi tidak bisa diajukan bersamaan ya, jadi harus memilih. Kemudian ketika mempermasalahkan pokok pajaknya, itu berarti bisa melalui keberatan atau melalui ini, pengurangan dan penghapusan sanksi. Bedanya adalah kalau keberatan itu bisa kita lanjutkan ke banding dan ke peninjauan kembali, tapi kalau ini pengurangan dan penghapusan sanksi itu tidak ada upaya lanjutannya, jadi berhenti sampai di sini. Jadi kalau kita yakin menang ya mending yang melewati keberatan ya, jadi bisa banding dan PK. Tapi ada sanksi yang akan dikenakan tadi ya 50% ketika keberatan dan banding 100% gitu, untuk menurut KUP yang lama. Tapi menurut ini pasal 36 tidak ada sanksi yang akan dikenakan gitu. Jadi kalau misalnya tidak yakin akan menang, jadi bisa melalui jalur yang ini pasal 36. Kemudian PK ya, jadi ini PK ini tadi upaya terakhir WP ketika sudah mengajukan keberatan, masih tidak puas, mengajukan banding, masih tidak puas, melanjutkan ke PK atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, ini dilakukan 1 kali ya. Kemudian tata caranya itu lebih detail di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung gitu ya. Jadi lebih detail di sana. Oke, yang terakhir adalah kita membahas mengenai ketentuan pidana perpajakan. Jadi kalau ada sanksi ketidaksesuaian dengan undang-undang, sanksinya tidak hanya administratif berupa bunga, denda, kenaikan, tapi juga ada ketentuan pidananya. Nah, banyak hal yang menyebabkan ya, bisa alpa, kemudian bisa sengaja dan seterusnya. Untuk alpa di pasal 38, kalau ada setiap WP atau orang ya yang karena alpa tidak menyampaikan SPT, jadi benar-benar lupa, tidak menyampaikan SPT, kemudian menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, itu sehingga menimbulkan kerugian dan pendapatan negara, itu didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang dan 2 kali maksimal, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun gitu ya. Jadi ini karena alpa. Kemudian kalau sengaja ya, sengaja tidak mendaftarkan diri ketika dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, ternyata tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan PKP dengan sengaja, maka akan ada sanksinya ya. Sanksinya tentu yang sengaja itu lebih besar daripada yang alpa ya. Kemudian menyalahgunakan NPWP dan PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi keterangannya tidak benar, menolak untuk diperiksa, kemudian memperlihatkan pembukuan yang palsu atau tidak benar. Nah, ini juga masih ada ya. Kemudian tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dan seterusnya, yang mengakibatkan kerugian negara, maka pidana penjaranya paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang ya. Ini berarti kalau sengaja itu sanksinya lebih besar. Kemudian mengulangi tindak pidana sebelum 1 tahun ya. Jadi sebelum 1 tahun ternyata dia melakukan tindak pidana lagi, maka sanksi-sanksi yang menjadi 2 kali lipat. Kemudian ketika WP melakukan percobaan ya, jadi tindakannya percobaan untuk melakukan tindak pidana, sanksinya paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun, denda
paling singkat atau paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali. Tuh, nah ini ada beberapa slide selanjutnya juga yang mengenai ketentuan pidana, bisa teman-teman baca ya. Ini terkait dengan faktur pajak. Jadi kalau sengaja menerbitkan faktur pajak yang salah, ya, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, bukti setoran pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, ya. Kemudian ada PKP yang sudah menerbitkan faktur pajak padahal belum PKP, ya. Itu kan tidak boleh. Nah, itu pidananya paling singkat 2 tahun, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 6 kali. Ini juga ketika sengaja tidak memberikan keterangan, ya, diminta memberikan keterangan atau alat bukti tapi menolak, ya, itu dendanya seperti ini. Kemudian sengaja menghalangi penyidikan, ya, jadi ketika dia masuk ke proses penyidikan tapi dipersulit, nah ini dendanya besar sekali, ya, paling banyak 75 juta dan penjara 3 tahun. Kemudian sengaja tidak memenuhi ketentuan pasal 35A, itu dipidana kurungan, ya, paling lama 1 tahun dan denda maksimal 1 tahun. Sengaja tidak terpenuhi kewajiban pihak lain. Jadi ini sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 35A ayat 1, maka paling lama 10 bulan dan denda paling banyak 800 juta. Nah, ini ya, terkait dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi, ya. Kemudian menyalahgunakan data dan informasi yang dimiliki. Oke, baiklah, demikian tadi pembahasan kita, ya, di KUP bagian terakhir mengenai STP atau surat tagihan pajak. Kemudian ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak atas suatu kekurangpuasan dari BP, dan yang terakhir adalah tentang ketentuan pidana di bidang perpajakan, gitu ya. Jadi terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.